Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi kali ini kita penelusuran ke Lamongan ya. Ya seperti apa? Mari kita saksikan inilah. Ini bawahnya orang ya. Ini karena di sini ada yang lagi viral. Jadi ini di Lamongan ada batu ajaib. Jadi batu ini ajaib ya. Kita juga akan mendekat seperti apa. Jadi ini di hutan, di bawah ini ya hutan jati seperti ini. Jadi menurut mitos-mitos nanti kita akan melihat dari dekat ya. Terus pokoknya di luar nalar. Jadi zaman dulu orang tidak ada berani mendekat sini ya. Maksudnya berani mendekat, tapi tidak berani meutik-utik seperti itu. Misalnya kayak merusak seperti itu ya. Soalnya takut kualat. Karena zaman dulu kalau tidak di weden-wedeni seperti itu ya mungkin sudah rusak. Karena ini adalah tempat peninggalan kuno. Seperti itu ya. Dan konon batu ini itu peninggalan Raja Erlangga. Jadi Raja Erlangga itu memberikan apa ya, tanda peresmian. Biasanya prasasti kan identik dengan peresmian, berarti diresmikan bahwa desa ini dibebaskan dari pajak seperti itu ya. Ini sebetulnya tidak jauh dari apa ngarani Candi Pataan, juga tidak jauh dari makam Ibunda Ratu Andongsari, itu ibunya Gajah Mada. Nah seperti ini. Inilah batu yang ajaib. Kita akan melihat dari dekat ya. Di situ sudah banyak orang loh. Yes, pokoknya di luar nalar sudah saudara. Atau tulisan di atas prasasti ini kurang begitu memadai atau kurang begitu canggih. Jadi seperti ini ya. Pokoknya itu banyak orang lagi nyuting. Nah, ini ada semacam tulisan. Biasanya untuk prasasti-prasasti pada era zaman itu memakai huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta, kurang lebih seperti itu. Namun tulisan yang ada di sini itu memang kurang begitu jelas. Bisa dibaca dengan alat pembesar kacang atau semacam mikroskop atau lensa. Nah ini banyak ini tulisannya dari atas sampai ke bawah. Ini banyak orang lagi ngerowol. Jadi Mungkin yang dimaksud atau makna tujuan prasasti pada masa itu misalkan begini, kalau di kantor-kantor orang penting, di kantor Pemkab atau di kantor kepresidenan, katakanlah seperti itu ya, itu biasanya kan ada tulisan-tulisan yang apa itu semacam propaganda atau gimana itu ya. Mungkin maaf kalau saya salah mengambil kata-kata, kurang lebih seperti itu. Jadi prasasti ini menandakan kalau di seputaran ini ada kekuasaan yang sedang berkuasa, mungkin seperti itu. Namun di era zaman itu, nah di atas prasasti ini ada semacam ketentuan dilarang merusak, mengambil dan lain sebagainya. Anda bisa screenshot tulisan ini. Nah mengenai prasasti yang saya hampiri di saat saya perjalanan menuju ke makam mama atau ibunda atau maminya atau emboknya Patih Gajah Mada yang ada di Gunung Ratu. Sejenak kita sepintas saja dan setelah ini kita lanjut ke Gunung Ratu. nah, setelah rekan-rekan kita tadi ya, saya akan jelaskan bahwa batu ini konon bisa menyala kalau malam hari. Di sini batunya ini warna putih, ini identik dengan batu asli daerah sini saudara-saudara. Jadi Lamongan ini termasuk pegunungan Kendeng. Jadi pegunungan Kendeng itu konon
batu ini dari dasar laut. Makanya ini batunya putih, ini identik dengan batu asli dari sini. Kalau kita lihat ini batu ini masih ada tulisan ya cilik-cilik kecil-kecil, tapi masa ada tulisan huruf Jawa kuno. Nah ini ya, ini zaman dulu ini sebagai peresmian bahwa desa ini diresmikan oleh Raja Erlangga, Raja Kauripan, bahwa desa ini dibebaskan dengan pajak. Seperti itu ya, konon tapi biasanya seperti itu. Jadi masih ada tulisannya saudara-saudara prasasti ini. Loh, ini yo tulisannya masih ketok. Jadi ini tulisan Jawa ya. Kalau kita lihat ya kayak tulisan Arab, tapi sebetulnya ini adalah tulisan Jawa, bukan tulisan Arab. Dan ini diberi sabuk. Ini sebagai batas. Terus biasanya prasasti ini catur muka ya. Jadi tidak hanya di bagian depan, jadi dari sisi samping, belakang itu sebetulnya ada tulisan semuanya. Ini menjelaskan bahwa biasanya prasasti ini selain menjelaskan bahwa ini adalah tempat itu ya istilahnya bebas pajak, tapi juga ada kutukan. Makanya zaman dulu nggak ada berani. Kalau kita bisa baca di sini dikutuk. Misalnya sampean merusak terus sampean menarik pajak di sini yo, itu dikutuk. Jadi raja-raja berikutnya, walaupun ini setelah Raja Erlangga ada Raja Majapahit, itu tidak berani narik pajak dari sini yo. Soal itu sudah dikutuk. Sebetulnya ya raja-raja zaman dulu itu patuh terhadap raja-raja terdahulunya. Kira-kira seperti itu. Tulisannya masih ada saudara-saudara. Terus menurut mitos-mitosnya ini kalau malam bisa mencorong saudara-saudara. Konon tapi ya bisa menyala. Jadi kalau ini kan yo masuk akal juga soalnya batunya ini warnanya putih. Ini kalau tidak diberi cukup orang bisa kaget saudara-saudara. Soalnya ada putih-putih itu opo ngono ya. Ternyata ini juga seperti mirip pedang. Atau juga mungkin jangan-jangan ini pedang orang zaman dulu. Karena kalau kita lihat seperti pedang juga loh. Ini bentuk batunya. Terus pokoknya batu kuno seperti itu ya. Coba akan saya umetkan kameranya supaya lebih jelas. Kalau kita diumeti loh, betul ya, ini jenis-jenis prasasti catur muka saudara-saudara. Catur muka itu istilahnya dari sebelah samping ini juga ada tulisan-tulisan, tapi masih jelas, masih ada. Cuma yang di sebelah bagian belakang ini sudah keropos karena usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun saudara-saudara. Pokoknya ini prasasti zaman kuno seperti itu. Bunyinya yo rata-rata ini dikeluarkan Raja Erlangga, kerajaan Kahuripan. Jadi pada waktu Raja Erlangga itu ya istananya diserang sama raja perempuan yang di Candi Jedong. Yang di Candi Jedong itu kan istananya dulu di situ yo. Dibakar, terus melarikan diri Raja Erlangga melarikan diri di daerah Patakan Lamongan. Termasuk ini juga dekat dengan Candi Patakan. Itu dibantu masyarakat setempat itu menang lagi, diangkat lagi menjadi raja. Makanya daerah sini banyak sekali prasasti terutama di Lamongan karena rata-rata penduduknya itu pendukung Raja Erlangga. Membantu kemenangan Raja Erlangga, terus diberi tanah berdikan. Jadi kalau kita angan-angan ya, biasanya prasasti ini di dekat-dekat dengan keramaian, entah itu pasar, entah itu balai desa, supaya orang bisa membaca seperti itu. Jadi kalau kita andai-andai di sekitar sini dulu mungkin ini yo kayak balai desa zaman biyen, zaman dulu. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Soalnya saya juga pernah membaca sih tapi dikit-dikit seperti itu. Ya sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.